Hai guys, kembali lagi bersama kami di channel Arafi. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan semoga dilancarkan rezekinya teman-teman. Amin amin ya robbal alamin. Para anggota Partai Banteng nampaknya kali ini makin gencar menyerang Pak Jokowi setelah mengetahui kabar kalau Pak Jokowi akan melakukan tur keliling Indonesia teman-teman. Tak terlepas sosok Hasto yang terbaru di mana beliau kembali mengkritik memberikan pernyataannya. Bahkan menyebut katanya Indonesia akan menjadi negara otoriter. Imbas Pak Jokowi katanya akan keliling Indonesia. Saking takutnya dengan langkah Pak Jokowi ini, bahkan banyak sosok-sosok penting dan tak terlepas juga menyinggung terkait polemik dugaan ijazah palsu yang dimiliki oleh Pak Jokowi teman-teman. Hal ini tentu saja menjadi polemik-polemik baru terkait konflik tudingan ijazah ini, ditambah dengan semakin panasnya para kader Banteng yang ikut menyerang Pak Jokowi terlepas dengan adanya tudingan ijazah palsu yang dilayangkan oleh kubu Roy Suryo CS yang hingga saat ini belum menemukan kepastian teman-teman. Apalagi langkah P21 yang belum kunjung diputuskan oleh pihak Pengadilan Negeri Jakarta terkait polemik dugaan ijazah palsu ini. Tanpa berlama-lama, mari kita simak dulu beberapa tayangan berikut ini teman-teman. Terlebih pada periode kedua Presiden Jokowi, Indonesia berubah menjadi negara otoriter yang populis. Demokrasi politik dan ekonomi yang terkandung sebagai substansi pokok demokrasi Indonesia kini berubah menjadi demokrasi yang sentralistik. Terlebih pada periode kedua Presiden Jokowi, Indonesia berubah menjadi negara otoriter yang populis. Sistem hukum yang seharusnya mengedepankan keadilan telah diubah wataknya untuk tunduk pada kekuasaan. Bahkan aparat penegak hukum dan seluruh aparatur negara telah diturunkan derajatnya menjadi alat mobilisasi elektoral dan pelindung elit kekuasaan. Ini yang terjadi pada pemilu 2024 yang lalu, maka di dalam Rakernas PD Perjuangan meminta maaf kepada seluruh rakyat Indonesia atas perubahan watak kekuasaan akibat ambisi kekuasaan. Ketika berbagai kasus kriminalisasi politik hukum terjadi, telah memunculkan suatu kritik yang sangat kuat bahwa tanpa supremasi hukum tidak akan ada bangunan politik yang kokoh dan tidak akan ada bangunan sistem perekonomian yang bisa tumbuh berkembang untuk kemakmuran. Sistem hukum yang berkeadilan adalah fondasi pokok. Tanpanya tidak akan ada penghormatan terhadap kemanusiaan, kerakyatan, dan keadilan. Tanpa hukum yang berkeadilan, semua menjadi mahal dan penuh ketidakpastian. Pertanyaan kedua, apakah demokrasi politik dan ekonomi benar-benar hadir sebagai jalan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia sebagaimana dicita-citakan oleh Bung Karno di dalam pidato 1 Juni 1945? Dalam perspektif ini pun, Indonesia saat ini menghadapi persoalan yang sangat-sangat serius terhadap fiskal, moneter, dan kehidupan perekonomian di sektor real. Defisit transaksi berjalan yang terjadi pada kuartal pertama tahun 2026 dan keseimbangan primer yang negatif dalam APBN kita sangatlah mengkhawatirkan. Utang harus dibayar dengan utang. Gali lubang, tutup lubang. Terlebih dengan pelemahan rupiah akhir-akhir ini yang menggambarkan adanya persoalan yang bersifat struktural dan ada persoalan terkait dengan kepercayaan. Usulan rekonsolidasi fiskal yang digagas PDI Perjuangan melalui tema Fiscal Resilience atau ketahanan fiskal ternyata masih diwarnai oleh berbagai bentuk belanja negara yang bersifat populis dengan harapan elektoral. Berbagai persoalan kenaikan harga kebutuhan pangan rakyat, kemiskinan, sulitnya mencari lapangan pekerjaan, dan pemutusan hubungan kerja. Mas Hasto, izin isu lain Mas soal Pak Jokowi yang ingin keliling daerah itu tanggapannya dari PDIP seperti apa? Itu sudah dijawab Mas Jarod. Ya tapi kita melihat ya, sekarang kan Presiden Prabowo kita lihat menghadapi berbagai persoalan fiskal. Itu bukan karena dari Presiden Prabowo, tapi karena juga akibat-akibat sebelumnya. Bagaimana saat itu misalnya untuk kepentingan elektoral dipakai belanja bansos yang begitu besar dalam hitungan para pengamat-pengamat politik luar itu mencapai lebih dari 13 miliar US dollar.
kemudian belanja infrastruktur yang tidak memberikan suatu multiplier, efek pemindahan ibu kota, kebijakan hilirisasi yang ternyata hanya menguntungkan suatu oligarki. Ini yang kemudian digugat. Ini kerusakan sistem hukum, sistem politik, sistem demokrasi, itu pasti nanti rakyat akan bertanya. Jadi turun ke bawah bukan persoalan elektoral, tapi harusnya pertanggungjawaban seorang pemimpin. Mas Hasto, kabarnya Bu Mega mengundang Pak Prabowo ke acara BPIP hari ini, acara 4 Mata. Apa yang mau disampaikan? Kira-kira apa? Ya, ini kan acara kenegaraan yang dilakukan dan sebagai pelaksananya adalah BPIP. Tentu ini juga menjadi momentum yang baik bagi para pemimpin bangsa, pemimpin negara, pemimpin pemerintahan untuk bertemu seperti antara Presiden Prabowo dengan Ibu Megawati Soekarno Putri. Beliau adalah presiden kelima yang punya banyak pengalaman dan juga memiliki hubungan baik, kedekatan secara personal dengan Presiden Prabowo. Sehingga pertemuan itu kita harapkan akan membahas hal-hal yang strategis tentang berbagai arah bangsa dan negara ke depan. Jadi tapi Pak, dengan lain tersebut mulai luntur Pak, istana politik pertama-tama juga soal oposisi atau tidak? Iya Pak. Ya, kita kan tidak mengenal adanya oposisi dalam konstitusi pemerintahan negara kita. Bahkan dalam pidato Presiden Prabowo yang tadi juga saya kutip, beliau menghormati posisi PD Perjuangan sebagai penyeimbang. Presiden Prabowo menegaskan dalam rapat paripurna DPR bahwa demokrasi memerlukan check and balances, demokrasi memerlukan kritik. Kami mendengar bahwa minggu ini akan dilakukan pemanggilan terhadap beberapa kelompok masyarakat sipil yang mereka bersuara kritis. Suara kritis itu terkandung kebenaran. Saya pengen bertanya dengan hormat ke PDIP, termasuk Mas Seno. Ketika tokoh PDIP keliling Indonesia, bertemu konstituen, hadir di masyarakat, apakah itu disebut juga agenda politik keluarga? Apakah itu juga disebut mencurigakan karena pemilu masih jauh? Apakah ini standar hanya berlaku pada Pak Jokowi? Karena ini akan membuat yang membingungkan itu bukan Pak Jokowi, tapi juga sikap PDIP. Ketika Mas Seno bilang PDIP bingung dengan Pak Jokowi, bolehlah saya sampaikan. Justru saya yang bingung sama Pak PDIP. Kenapa? 10 tahun ini, bahkan belasan tahun Pak Jokowi sama PDIP. Nggak ada yang bingung. Berpisah secara politik, tiba-tiba semua jadi mencurigakan. Jadi kebingungan ini bukan tentang Pak Jokowi, tentang PDIP yang mungkin belum selesai dengan perpisahan politiknya. Betul, masyarakat menghadapi tantangan hari ini. Kita semua sama pokoknya. Mereka butuh mereka tuh nggak butuh analisis tentang motif Pak Jokowi turun gunung, saya kira. Butuh pemimpin yang hadir, mendengar, nggak perlu menunggu momentum elektoral untuk politik. Nah, terkait soal ijazah yang disampaikan oleh Pak Jarod, sedikit ya Mas Reinhardt, saya harus sampaikan, mumpung ada Pak Roy Suryo juga di sini. Karena apa? Karena ini kan sebenarnya kalau urusan pendaftaran calon ke KPU, itu yang daftarin itu partai, Mas. Bukan Pak Jokowi. Dan Pak Jokowi melamar ke PDI, pasti udah ditanya, Pak Jokowi siap berapa? Dulu kuliah di mana? Boleh dong diliatin ijazahnya? Gitu loh. Nah, harusnya menurut saya, yang membela Pak Jokowi adalah PDIP. Nah, saya agak bingung kenapa PDIP jadi tim suksesnya Pak Roy Suryo. Pak Roy Suryo udah 1 tahun ini kampanye ijazah palsu ini. Semua lembaga menyatakan Pak Roy Suryo ini nggak ada yang cocok gitu. UGM sudah, polisi sudah, dan sebagainya. Ya, jadi, Mas Reinhardt dan semua masyarakat Indonesia, saya percaya bahwa apapun yang dilakukan, bolehlah. Saya percaya PDIP itu partai yang matang, partai yang pernah menang pemilu, dihujat berkali-kali, dihajar berkali-kali, bangkit berkali-kali. Saya percaya PDIP akan menunjukkan sikap yang kesatria. Itu aja Mas Seno. Bahwa ijazahnya itu asli, tunjukkan aja saya. Rencana kader Banteng ya menyoroti safari yang akan dilakukan Pak Jokowi. Pak Jokowi kan mau bersafari keliling Indonesia ya seputar PSI. Jadi Banteng ini merasa kepanasan. Banyak dari kader Banteng yang menyindir Pak Jokowi, bahkan seperti kader dari Banteng satu ini ya sewaktu diwawancarai dia menyebutkan ya kan bahwasanya ya wartawan bertanya kepada kader Banteng. Wartawan tanya ya,
rencana kunjungan Pak Jokowi ke beberapa daerah setelah kesehatannya pulih. 3 daerah pertama yang akan jadi target. 1. Sumber, Lampung, dan NTT. Dan melihat beberapa daerah itu mungkin ada yang jadi basis PDI Perjuangan pas pemilu 2024 kemarin. Terus ditanya wartawan, melihatnya seperti apa ini? Melihatnya seperti apa? Ini bagian dari upaya untuk memulai lebih dini gerakan politik di daerah ini. Terus ini dari kader PDI, ya kan bilang, justru dengan beliau turun ke beberapa wilayah, itu justru partai kita semakin solid. Kalau partai Anda semakin solid, ya dengan turunnya Pak Jokowi ke beberapa daerah, kenapa Anda mesti membalas pertanyaan dari wartawan? Seharusnya Anda bilang, ya baguslah kalau ya beliau, Pak Jokowi maksudnya, keliling seluruh Indonesia, ya silahkan saja. Itu jawaban yang paling bijaksana, bukan dengan menyerang Pak Jokowi. Kata dia kan partai kita akan semakin solid. Partai kalian itu akan nyungsep karena kader-kadernya berbicara, ya kan ngelantur. Berapa banyak kader PDI Perjuangan yang merendahkan Pak Jokowi? Secara tidak langsung kalian sendiri yang membuat partai kalian itu nanti nyungsep di 2029. Kata dia kan, ya partai dia akan solid untuk membangun internal partai maupun lebih solid untuk turun ke bawah. Masa iya? Kalau seandainya solid, nggak mungkin ya bergetar kalian semuanya, menyinggung Pak Jokowi, menyindir Pak Jokowi, bahkan tuh kader kau itu Sinopi Bule itu kau nasihatkan, itu yang akan menghancurkan PDI Perjuangan. Setiap hari yang menghina Pak Jokowi dengan mengatakan Pak Jokowi dengan sebutan yang tidak pantas untuk didengar. Kata dia silakan saja beliau keliling kemanapun, bebas ya. Ya bebas lah. Pak Jokowi bebas mau keliling kemanapun. Sama dengan Mak Ketum kau kalau mau keliling kemanapun bebas juga. Tidak ada yang melarang. Pakai uang sendiri kok, bukan uang dari PDI Perjuangan. Terus kata dia kan bebas ya, tapi ya beliau juga harus bisa menjelaskan, menunjukkan untuk supaya masyarakat betul-betul yakin ya bahwa ijazahnya itu asli. Kenapa kau yang mengatur? Ya kalau Joko Widodo mau keliling Indonesia, tidak perlu Joko Widodo yang menunjukkan ijazahnya kepada seluruh Indonesia. Kalian ini 2 periode Joko Widodo kalian usung ya di Pilpres. Kenapa tidak Mak Ketum kau yang menjelaskan kepada seluruh rakyat Indonesia bahwasanya orang yang didukungnya yaitu Joko Widodo ijazahnya asli atau palsu? Kenapa mesti Pak Jokowi yang kau sibukkan ya menjelaskan kepada masyarakat Indonesia ya kan untuk menunjukkan ijazahnya? Sebelum bicara pakai dulu sini ya biar nggak nampak bengaknya. Tanggung jawab dari PDI Perjuangan karena 2 kali mengusung Joko Widodo untuk maju di Pilpres. Seharusnya kalian malu ya bicara seperti ini. Tanggung jawab kalian itu. Coba suruh Mak Ketum kalian itu. Berani nggak Mak Ketum kalian itu menyatakan bahwasanya ijazah Jokowi asli atau palsu? Kalau seandainya ya kalian tuduh misalnya ijazah Jokowi palsu, apa nggak malu muka Mak Ketum kalian mendukung orang yang ijazahnya palsu? Jadi ya aku ingatkan buat kalian kader-kader Banteng, malulah pada diri sendiri untuk merendahkan Jokowi. Kalau kalian mau merendahkan Jokowi, bercermin diri dulu. Bukankah kalian yang membackup ya Pak Jokowi untuk menang di Pilpres 2014 dan 2019? Kenapa setelah Pak Jokowi tidak lagi bersama kalian lantas kalian menyerangnya? Kalau seandainya ijazah Pak Jokowi palsu, kan bengak Ketum kalian itu memilih Pak Jokowi yang mencalonkan Pak Jokowi sebagai presiden. Buat kau kader Banteng ya, lembaga pendidikan yang mengeluarkan ijazah sudah menyatakan keaslian ijazah daripada Joko Widodo, itu sudah lebih daripada cukup. Jadi tak perlu kau suruh Pak Jokowi ya untuk menunjukkan ijazahnya kepada masyarakat Indonesia. Hanya masyarakat Indonesia yang membenci Pak Jokowi karena junjungannya kalah di Pilpres ya, yang merasa bahwasanya Pak Jokowi itu ijazahnya palsu.
Kalau seandainya ijazah Jokowi palsu, tidak mungkin selama 10 tahun Joko Widodo menjabat sebagai presiden, tidak ada satu lembaga pemerintahan pun yang menuntut Joko Widodo tentang keaslian ijazahnya. Kok bisa kader Banteng sebengak ini bicara? Terus kata dia kan, tunjukkan aja ijazahnya. Tidak ada kewajiban Joko Widodo untuk menunjukkan ijazahnya kepada seluruh rakyat Indonesia. Kenapa tak kau minta ketum kau itu, Mak Banteng itu, untuk menunjukkan ijazahnya? Kenapa harus Jokowi? Pernahkah ya mantan presiden sebelum Joko Widodo yang masih hidup sekarang, SBY dan Mak Banteng kalian itu, menunjukkan ijazahnya kepada seluruh Indonesia? Tak ada. Kenapa harus Jokowi yang kau minta? Sekali lagi aku bilang, Joko Widodo tidak punya kewajiban untuk menunjukkan ijazahnya kepada seluruh rakyat Indonesia. Terus kata dia, paling enak gitu, nggak usah pakai drama lah. Kalian yang drama selama ini menyerang Pak Jokowi membabi buta. Joko Widodo tidak pernah sekalipun menghina, merendahkan Banteng. Kalian yang sedang main drama di sini. Kalau kalian nggak main drama, suruh mak ketum kalian itu. Coba bilang kepada seluruh Indonesia bahwasanya Joko Widodo ijazahnya palsu. Ataupun mak ketum kalian bilang, saya sebagai ketum dari Partai PDI Perjuangan yang menyatakan bahwasanya Joko Widodo yang saya usung 2 kali untuk menjadi presiden, ijazahnya asli. Berani nggak Mak Banteng? Itu kata dia kan, nggak usah pakai drama-drama di pengadilan gitu loh. Di pengadilan ya Joko Widodo melaporkan orang yang sudah memfitnah ya dan mencemarkan nama baiknya. Negara kita ini negara hukum. Ya, bukan suka-suka orang aja memfitnah lantas gak boleh diadukan. Kalian pemain dramanya kok nuduh Pak Jokowi pemain drama. Terus kata dia, kalau Anda tanya ijazah saya tunjukkan pada Anda. Bengak kau. Ya, kalau aku dituduh orang ijazah kau palsu, nggak perlu kutunjukkan, kutuntut di pengadilan. Gitu ya katanya. Orang kau bengak. Ya. Jadi itu aja misalkan gitu ya, barangkali untuk menetralisir itu bahwa beliau akan menunjukkan ijazah aslinya. Tidak perlu Joko Widodo untuk keliling Indonesia menunjukkan ijazah aslinya. Joko Widodo keliling Indonesia itu ya atas nama PSI. Kalian sebenarnya ketar-ketir, ketakutan kalau seandainya Joko Widodo keliling Indonesia. Kalian takut 2029 siapapun yang diusung Joko Widodo pasti menang. Dan kalian takutnya nanti dari 16% nyungsep jadi 6%. Apa nggak malu? Partai besar. Itu kata dia untuk mengakhiri polemik yang terjadi misalnya begitu ya. Wartawan tanya, satu lagi kabarnya dia juga akan dalam waktu dekat akan diumumkan sebagai Ketua Dewan Pembina PSI. Terus ini kader PDI bilang, kan tahulah kita dari dulu lah waktu mendaftar ke Kemenkumham kan jelas itu dia pembinanya. Inisialnya apa? J. Pak Jokowi mau inisial J mau apa pun terserah Pak Jokowi, lah nggak ada urusan lain lagi. Kalian urus partai, kalian diurus Pak Jokowi, partai PSI. Ya, jadi buat kalian tuh kader-kader PDI Perjuangan kalian sendiri yang merusak partai kalian sendiri. Dengan apa? Dengan selalu mengkritik, menghina Joko Widodo. Joko Widodo akan maju bersama PSI. Ya, yakinlah 2029. Ya kan? Singkirkan Banteng karena gajah mau lewat. Nah, kita ucapkan salut dan bangga kepada teman-teman dari PDIP yang sudah mulai bersuara. Ayo makanya, ayo bersuara karena ini sesuai ya. Apa statement Mas Jarod, apa statement Pak Hugo Pereira, sesuai dengan statement apa yang disampaikan oleh Ibu Mega waktu itu. Ibu Mega dulu pernah mengatakan ya, tunjukkan saja kalau memang ada. Lah, masalahnya nggak ada, Bu. Mau ditunjukkan apanya kalau nggak ada? Masalahnya ijazahnya nggak ada. Ya, bahkan waktu itu Ibu Mega bilang kalau asli kasih saja. Dan saya waktu itu juga pernah menyatakan dukungan saya terhadap Ibu Mega. Betul. Jadi masih banyak yang waras. Nah, paniknya para termul karena hari ini itu sudah di ujung tanggal 31 Mei. Ya, mana katanya akhir Mei
Dulu bahkan itu bilangnya masih pada April. Bahkan si Aswan itu ya, itu bahkan bilangnya mulai tahun lalu itu udah bilang mulai Agustus apa. Sekarang mereka rubah lagi nanti Juni. Alah, mundur terus ya. Terus juga ada nih orang-orang, saya sekali lagi bilang, cere-cere ini ya. Cere ini ya, cere itu anak coro ya. Ngomong aja malah bahas-bahas dukung-dukung Mak Lampir. Walah, udah jelas nih. Hei Danang, kamu tuh apa? Ya, kamu datang loh ya. Itu udah ada panggilan dari Polda Metro Jaya. Jangan ngeles aja. Ya, sok pejuang. Ini juga ada. Ini lucu lagi nih, orang baru lagi nih. Sebenarnya bukan baru. Sok ngaku-ngaku filsafat. Ya, Simon K atau apa tuh namanya? Saya nggak mau nyebut namanya deh. Saya sebut aja Simon K. Ya gitu. Ya ini katanya Alian pakainya topi malah kayak gini nih. Ya, ini persis kayak yang pernah disindir oleh Pak Dr. Taufik ya. Kayak orang di terminal itu, gitu. Terminal balik gitu. Ya ini, dan ulasannya konyol banget. Ya, coba teman-teman lihat ya. Tapi nggak perlu subscribe ke dia lah. Dia tuh kayak, waduh, kayak orang bayaran aja. Sedikit-sedikit posting nggak ada isinya. Isinya cuma filsafat nggak jelas. Sok ngaku-ngakunya, filsafati. Isinya bolak-balik, filsafat ngomong kayak gini. Ya, wah, dan isinya provokasi. Dia berusaha memprovokasi Mak Lampir itu. Coba, Mak Lampir, mau Anda salah. Dia bohong, minta-minta kepada pemretnya cumi-cumi, ya, Mas Vincent Bero. Sekali lagi saya nggak ada masalah dengan Anda, Mas Vincent Bero, ya. Saya dukung Anda, tapi apa? Orang ini, ya, kemudian membuat rekayasa yang luar biasa. Makanya kan kita tunggu. Mana yang katanya surprise? Surprise apa? Ya, ini sudah penghujung Mei. Himbauan dari Ibu Megawati yang bicara mengenai siapa yang bisa memperlihatkan atau menemukan atau membuktikan secara hukum tentunya ijazah palsunya Joko Widodo akan diberikan 16 miliar. Nah, bagaimana ini? 16 miliar sayembara itu ada gak? Loh, saya bilang Egy Sujana, kita belum tuntas soal 16 miliar. Ketika Egy Sujana menyebut bahwa Megawati Soekarno Putri mengadakan sayembara senilai 16 miliar untuk membuktikan ijazah palsu Presiden Joko Widodo, publik langsung terbelah. Klaim itu menyebar cepat di media sosial, bahkan muncul dalam video bersama koalisi perempuan yang menyebut Megawati sebagai penyandang dana sayembara. Orang banyak tuh sekarang gonjang-ganjing urusan ijazah bener apa enggak. Lah kok susah amat ya. Kan kalau ada ijazah ya udah aja dong. Kasih aja. Ini ijazah saya. Gitu loh. Nah. Ada informasi A1. Ada yang kasih dia dana. Nilainya cukup besar 16 miliar. Oh, 16 miliar. Artinya sebanding dengan resiko yang harus hadapi. Saya nggak tahu, tapi katanya ada sumber dana yang masuk, jumlahnya cukup besar, fantastik, dan gitu kan, sehingga dia disuruh melakukan manuver. Orang kepentingannya apa? Artinya politik lah. Yang memberikan informasi saya ini A1, tapi orangnya itu A1 bagi saya percaya dia karena kedudukannya dia. Ya, cukup menyenangkan ya, tiba-tiba ya sambil ngeteh lumayan ya, luar biasa, sambil bercengkrama lah ya, ngomong happy nggak berat ngomongannya. Tapi sebentar Bapak, tadi Pak Jokowi sempat gebrak meja gitu ya, berapa kali tuh? Hampir gebrak meja, bukan hampir gebrak meja, ya gebrak meja, cuma biasa lah, artinya menandakan suatu sikap yang menurut saya itu cukup emosional. Kecewa? Ya. Kecewa dan tentunya juga memang ini sangat dimaklumin kalau itu terjadi. Sebetulnya apa sih yang dikecewakan itu? Yang pertama barangkali ini kasus yang dilaporkan ini kan sudah memakan waktu hampir 1 tahun lebih. 1 tahun 1 bulan lebih? Iya, 1 tahun 1 bulan, hampir 1 tahun 2 bulan. Iya. Sedangkan pada saat pelaporan waktu ditanya, ini berapa lama nih akan selesai? Beliau mengatakan ya, dari pihak penyidik waktu itu paling 3 bulan, 4 bulan paling lama. 4 bulan paling lama ya. Ya ternyata sekarang sampai 1 tahun lebih
tidak selesai. Cuma memang tadi ada pernyataan bijak beliau ya dari Pak Jokowi yang mengatakan ini juga memang nggak bisa disalahkan. Karena kekuatan-kekuatan yang tidak menghendaki perkara ini berlanjut sangat besar, sangat kuat, dan didominasi oleh kelompok-kelompok partai-partai tertentu. Nah, partai-partai tertentunya siapa? Ini yang kita tidak bisa ungkapkan di sini. Berarti Bapak, ada oknum atau partai politik tertentu atau siapapun itu yang sedang berusaha untuk katakan mengerem supaya jangan P21 gitu? Sepertinya begitu ya. Tetapi jangan salah. Tadi juga kami juga sudah mendengar dari Pak Jokowi ya. Itu juga memang sudah dikatakan sudah P21. Dan kemarin ya saya dari seorang teman relawan itu juga sudah ditunjukkan dari seorang pejabat yang menunjukkan bahwa itu sudah P21. Artinya P21 ini bukan lagi wacana, bukan lagi omon-omon, ya, tapi ini adalah fakta. Beliau keliling kemanapun bebas ya, tapi ya beliau juga harus bisa menjelaskan, menunjukkan untuk supaya masyarakat betul-betul yakin ya bahwa ijazahnya itu asli. Tunjukkan aja ijazahnya. Rencana kunjungan Pak Jokowi ke beberapa daerah setelah kesehatannya pulih, 3 daerah pertama yang akan jadi target itu Sumbar, Lampung, dan NTT. Dan melihat beberapa daerah itu mungkin ada yang jadi basis PDIP juga pas di pemilu 2024 kemarin Pak. Melihatnya seperti apa? Apa ini bagian dari upaya untuk memulai lebih dini gerakan politik di daerah itu? Justru dengan beliau turun ke beberapa wilayah, itu justru partai kita semakin solid. Nah, saya cuma menganalogikan sederhana, Bang. Kalau uang itu dicetak oleh BI, yang berhak mengatakan bahwa itu asli adalah pencetaknya kan? Bukan Roy Suryo atau Rismon Sanipar. Ya kan? Bukan itu. Jadi saya tangkap statement itu. Tapi ada satu logika menarik yang kemudian disampaikan oleh mantan Menko Polhukam Mahfud MD terkait dengan isu ini. Kita akan dengarkan bersama terlebih dahulu. Roy Suryo itu sekarang jadi tersangka. Kita tidak tahu persis kan? Itu karena apa sih? Karena menuduh ijazah Jokowi palsu? Atau karena soal lain? Misalnya menimbulkan keonaran, menimbulkan kegaduhan, membuat berita bohong atau apa? Nah, kalau masalahnya ijazah palsu, saya sependapat dengan Pak Susno Duaji. Sependapat juga dengan Pak Jimli. Dan itu sudah saya katakan bulan Maret yang lalu kan, habis hari raya ketika saya pidato di kampus di Jogja itu, gitu. Kalau itu mau dibawa ke pengadilan, Roy Suryo itu ada dua. Satu, pengadilan tuh harus membuktikan ijazah itu benar asli atau tidak, iya kan? Kalau nanti di pengadilan lalu tiba-tiba dinyatakan Roy Suryo bersalah, padahal masalah utamanya dia menuduh palsu, harus dibuktikan dulu. Dan yang membuktikan ijazah itu palsu atau tidak bukan polisi, harus hakim yang mengusung. Polisi itu hanya mengajukan, mengimpun alat bukti lalu dijadikan bukti di persidangan. Polisi nggak boleh menyimpulkan ini asli, gitu, nggak boleh. Jadi harus diputuskan. Oleh sebab itu senarionya dua menurut saya. Satu, di pengadilan Roy Suryo itu sendiri nanti akan mengatakan begini. Roy Suryo akan mendesak, buktikan dong dulu bahwa itu asli. Saya tuduh itu palsu, mana aslinya? Kan gitu. Bisa begitu ya? Nanti. Ya bisa begitu, memang begitu kan? Iya. Mana aslinya? Kalau saya nuduh palsu lalu aslinya tidak ditunjukkan, mana? Karena logikanya adalah harusnya gugatan soal ijazah dulu yang diproses, baru kemudian pencemaran nama baik kan? Baru dia pencemaran nama baik kalau ini terbukti palsu. Ini terbalik Pak Mahfud. Ini sekarang pencemaran nama baiknya dulu yang diproses. Iya, tapi nanti di dalam kan penasihat hukumnya dan hakimnya harus membalik logika ini. Kalau tidak begitu nanti kacau hukum. Baik, ini menarik, ada 2 poin paling tidak yang saya tangkap sebagai awam begitu. Saya ke Mas Heri. Jadi artinya ketika dikatakan ya pengadilan yang bisa mengatakan asli atau palsu dan penuduhlah yang harus membuktikan. Logikanya seperti apa kemudian dalam hukum pidana? Ya, dalam konteks hukum secara umum ya, kita mengenal istilahnya actori incumbit onus probandi begitu ya. Siapa yang mendalilkan maka dia kan tetap harus membuktikan. Nah, cuman dalam konteks ini karena sudah masuk ke tahapan penyidikan,
berarti kan sudah berlaku dua asas tadi ya, asas presumption of innocence, praduga tidak bersalah, pasti itu akan dipegang teguh prinsip oleh Bang Kosenudin dan juga Bang Roy Suryo dan kawan-kawan. Tapi di sisi yang lain pastinya penyidik akan bicara dalam konteks asas presumption of guilt, bagaimana membuktikan kesalahannya. Nah, tinggal tadi persoalannya kan kita melihat ini objeknya adalah ijazah. Nah, kalau memang ada keyakinan penyidik berdasarkan minimum 2 alat bukti tadi bahwa ini adalah memang palsu, ya sebenarnya nggak perlu juga menurut sampai ratusan saksi begitu ya, kemudian ahli yang jumlahnya sampai lebih dari 5 orang untuk hanya memastikan itu ijazah asli. Oke guys, bagaimana pendapat kalian setelah melihat beberapa video-video tersebut teman-teman? Tulis pendapat kalian di kolom komentar dan nantikan updatean video kami selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.